Aku menemukan seorang wanita bangsawan yang pingsan di tepi sungai. Setiap hari semangkuk nasi dengan minyak babi. Kondisinya perlahan-lahan membaik. Lalu, sekelompok besar pengawal elit datang dengan gagahnya. Mereka datang ke toko dagingku. Mereka berlutut di hadapan wanita bangsawan itu dan memohon agar Nyonya Besar kembali ke kediaman. Kami mohon Nyonya Besar kembali ke kediaman. Pemimpin mereka melihatku yang berdiri gemetaran di samping. Siapa kau? Aku menjawab dengan panik. Saya rakyat jelata, pemilik toko daging ketiga di selatan kota. Penjagal. Belum selesai aku bicara. Wanita bangsawan itu tiba-tiba membekap mulutku. Ini adalah putri tunggalku yang kutitipkan pada keluarga ibuku. Saat aku sedang mencuci pisau jagalku di tepi sungai, aku melihat seorang wanita bangsawan terdampar di tepi sungai. Dia pingsan tak sadarkan diri. Pakaiannya terbuat dari sutra dan satin terbaik. Tapi pakaian itu robek di banyak bagian karena tergores bebatuan di dalam air. Dari bagian yang robek, terlihat luka-luka memar di kulitnya. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah liontin keselamatan yang terbuat dari emas. Aku memeriksa napasnya. Dia masih bernapas. Aku pun melepas jubah luarku dan menyelimuti tubuhnya. Lalu dengan satu tangan menyeret pisau jagal, aku membopongnya pulang ke rumah. Tikar jerami di tempat tidurku cukup bersih. Aku mengganti pakaiannya yang basah kuyup, lalu membaringkannya di atas tikar itu. Aku juga mengambil selimut kapas dari lemari dan menyelimutinya dengan rapat. Tapi tubuhnya masih saja menggigil. Seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Aku mengambil setumpuk jerami dari halaman belakang, lalu menyalakan api di bawah ranjang batu untuk menghangatkannya. Sontak seluruh ruangan menjadi sangat hangat. Tubuh wanita bangsawan itu pun perlahan mulai hangat kembali. Tapi, dia masih belum sadarkan diri. Dari mulutnya, ia terus menggumamkan sebuah nama. Sepertinya pemilik nama itu sangat berarti baginya. Aku mengeringkan pakaiannya di dekat api. Tapi aku mulai cemas, ini tidak bisa dibiarkan terus. Melihat kondisinya, sepertinya dia sedang sakit. Biasanya, kalau aku sakit, aku tidak akan pernah memanggil tabib. Terlalu mahal, hanya untuk diperiksa sebentar. Lalu diberi beberapa resep obat yang harganya bisa beberapa keping perak. Model. Benar-benar serakahnya bukan main. Lebih baik minum semangkuk sup merica. Atau makan semangkuk nasi lemak babi, jauh lebih memuaskan. Tapi saat kulihat bangsawan di atas ranjang itu, kulitnya sehalus dan selembut giok putih. Terlihat jelas dia dibesarkan dengan penuh kemewahan sejak kecil. Dari kompartemen rahasia di dasar peti, aku mengeluarkan sekantong kepingan perak. Dengan berat hati, aku memanggil tabib dari utara kota. Tabib itu memang serakah. Biaya perjalanannya saja 1 ikat koin tembaga. Setelah memeriksa denyut nadi bangsawan itu, dia meminta 2 ikat koin tembaga lagi. Akhirnya dia memberikan 2 resep ramuan obat. Seharga 5 ikat koin tembaga. Setelah dihitung-hitung, ternyata aku menghabiskan setengah kantong perakku. Dengan berat hati aku menyerahkan perak itu. Tabib itu memandangi bangsawan tersebut dengan curiga. Lalu bertanya padaku, "Nona kecil, Nyonya ini sama sekali tidak kau kenal. Kenapa repot-repot menolongnya? Jangan-jangan kau mengincar gembok emas di tangannya itu. Gembok keselamatan yang terbuat dari emas murni. Itu barang berharga. Harganya sangat mahal." Aku menaruh perak itu dengan kasar di tangannya, lalu menendangnya keluar dari pintu. "Omong kosong apa ini? Kalau kau berani menyebarkan kejadian hari ini, keluargamu jangan harap bisa membeli daging di lapakku lagi." Lalu, kenapa aku menolong Nyonya bangsawan ini? Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Hanya karena akulah yang menemukannya. Ibu pernah bilang, hiduplah dengan lurus dan benar. Tidak bisa begitu saja melihat orang sekarat tapi tidak menolong. Aku merebus ramuan obat di atas tungku. Ramuan itu sangat pahit. Jadi, kupecahkan sepotong kecil gula batu dan kumasukkan ke dalamnya. Sesendok demi sesendok, aku menyuapi bangsawan itu. Obat mahal memang ada alasannya. Setelah bangsawan itu meminum semangkuk ramuan, dia perlahan-lahan siuman. Begitu membuka mata, dia melihatku, lalu memandang sekeliling. Dia tampak kebingungan.
Aku menceritakan seluruh kisah pertemuanku dengannya kepada nyonya bangsawan itu. Nyonya bangsawan itu mendengarkan dengan mata yang memerah sampai selesai. Lalu ia memandangi gembok emas di tangannya. Dan tak kuasa menahan isak tangisnya. Oh, kau. Putriku. Aku jarang sekali melihat orang kaya menangis seperti ini. Bibi Wang tetangga sebelah justru sering menangis. Menangisi suaminya yang tidak berguna itu. Tetapi, dia selalu menangis sambil menghantamkan golok ke talenan. Sama sekali tidak terlihat lemah lembut. Malah membuatnya terlihat sangat galak. Sedangkan tangisan nyonya bangsawan di hadapanku ini benar-benar menyayat hati. Membuatku ikut merasakan kesedihannya. Aku menggaruk kepala, berpikir bagaimana cara menenangkannya. Aku takut dia menangis sampai sesak napas lalu pingsan. Tepat saat aku sedang kebingungan, pintu kamar pun terbuka. Yang masuk adalah keluarga pamanku. Begitu mereka masuk, tanpa peduli ada orang lain yang sedang menangis di ruangan ini, bibiku langsung menarik tanganku. Dia tertawa ramah, "Kau ini. Aku dengar dari tukang jagalsu, hari ini kau menjual daging babi. Bisnismu laris manis. Kurasa selama ini kau sudah menabung banyak uang. Lihat, sepupumu ini sudah bukan anak kecil lagi. Sudah waktunya dia mencari istri. Kau tahu sendiri, pamanmu tidak becus, tidak bisa menabung. Kita ini kan satu keluarga. Jadi soal uang itu, jangan banyak bicara lagi. Serahkan saja uang untuk pernikahan sepupumu." Aku menggelengkan kepala, kalian datang di saat yang tidak tepat. Aku kebetulan sedang tidak punya uang. Wajah bibiku langsung berubah. Suaranya meninggi, "Anak tidak tahu diuntung. Dasar tidak punya hati nurani. Ayah ibumu meninggal lebih dulu. Kamilah yang membesarkanmu, kan? Sekarang sepupumu butuh uang. Kau malah menyembunyikannya. Sepupumu itu satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Apa kau tega melihatnya tidak bisa mendapatkan istri? Cepat serahkan uangnya. Dasar kau tidak tahu berterima kasih." Paman juga ikut-ikutan menyudutkan gadis Lin itu. "Bibimu itu benar. Sepupumu mencari istri adalah urusan yang paling penting. Sebagai seorang gadis, sudah sepantasnya kamu membantu sepupumu. Agar keluarga kita bisa melanjutkan garis keturunan." Sepupuku yang berperawakan gemuk itu juga mendengus. Menurutku, dia hanya ingin cepat-cepat menikah saja. Makanya diam-diam mengumpulkan uang mahar. Mereka bertiga saling bekerja sama untuk memeras uang dariku. Aku menuangkan kantong perak itu ke atas meja. Hanya beberapa keping perak yang keluar. Sudah kubilang aku tidak punya uang lagi. Mata bibi langsung bergerak cepat. Dia mengambil beberapa keping perak itu dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Lalu hendak menggeledah barang-barangku. "Dasar kau pelacur cilik. Memangnya kamu butuh uang untuk apa? Kamu pasti menyembunyikan uangnya." Tepat saat aku bersitegang dengan mereka, tuan muda itu tiba-tiba angkat bicara. "Ini salah saya. Sepertinya, Nona Lin melakukan ini semua demi saya. Pergi mencari tabib untuk mengobati saya. Karena itulah uangnya habis." Setelah berkata begitu, dia merogoh ke arah kepalanya. Namun, arus sungai yang deras telah lama menghanyutkan tusuk rambut di kepalanya. Hingga bersih tak bersisa. Beserta perhiasan lain yang ada di tubuhnya. Tangan tuan muda itu tidak menemukan apapun. Dia tersenyum meminta maaf. Lalu berpikir sejenak sebelum berkata, "Uang perak ini kelak pasti akan saya kembalikan berlipat ganda. Saya mohon Anda sekalian jangan menyulitkan Nona Lin." Ucapannya bahkan belum selesai. Mata tajam bibi sudah tertuju pada liontin keselamatan di tangannya. Matanya sampai tidak berkedip. Hampir saja dia menerkamnya. "Untuk apa menunggu hari nanti? Kulihat liontin keselamatan di tanganmu itu sepertinya berharga." Pepatah mengatakan, menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada membangun pagoda 7 tingkat. Si Lin dari keluarga kami ini telah menyelamatkan nyawamu. Gunakan saja liontin keselamatan itu sebagai gantinya. Wajah nyonya bangsawan itu seketika memucat. Tangannya yang menggenggam liontin keselamatan itu mengerat. Liontin keselamatan ini, dengan anakku yang telah tiada memiliki hubungan yang sangat mendalam. Maafkan saya sungguh tidak bisa menyerahkannya padamu.
Baru saja bilang mau membalas budi. Sekarang sudah ingkar janji. Menurutku kau ini hanya tidak rela melepaskan liontin emas ini. Kalau hari ini kau tidak memberikannya, maka kami sekeluarga tidak akan pergi dari sini. Gadis Lin itu sudah menghabiskan uang untuk menyelamatkanmu. Kalau sampai anakku tidak bisa menikah, maka itu semua salahmu. Wajah Gui Yuan menjadi pucat pasi. Dia menatapku, lalu menatap keluarga pamanku yang sedang mengamuk seperti serigala. Tampak keraguan di tangannya. Saat terbangun tadi, dia memang sudah menangis. Sekarang, matanya menjadi semakin merah. Anian, orang yang telah tiada pada akhirnya akan terpisah selamanya. Hanya menyisakan sebuah kenang-kenangan saja. Ibu, maafkan ibu. Genggaman tangannya pada liontin keselamatan itu sedikit melonggar. Melihat itu, Bibi langsung hendak merebutnya. Aku berteriak keras. Aku sudah tidak tahan lagi. Beraninya kau sentuh. Aku mengambil golok sembelih di atas talenan dan menghalangi Bibi. Dia sudah bilang tidak mau memberikannya padamu. Apa-apaan kau ini, main rebut saja. Lagi pula, anakmu tidak bisa menikah. Apa urusannya denganku? Kalian sendiri yang rakus dan pemalas. Setiap hari datang ke kami untuk meminjam uang. Sekarang perlu mencarikan istri untuk anakmu, baru kalian panik. Anakmu itu pantas saja tidak dapat istri. Badannya saja lebih kekar daripada babi yang kusembelih. Gadis mana yang akan suka padanya? Hah, Bibi. Wajah Bibi memerah padam. Dia melihat golok sembelih yang tergeletak di atas meja di hadapanku. Dan tidak berani maju. Keluarga kita sudah membesarkan anak tak tahu diuntung. Dari kecil kami besarkan kau dengan susah payah. Tapi sekarang, kau malah begitu tidak punya hati. Harta peninggalan ayah dan ibuku semuanya sudah kalian ambil. Dan kalian bertingkah seolah-olah keluarga kalian yang paling menderita. Kalau mau pergi, cepat enyah dari sini. Enyahlah. Aku mengacungkan pisau daging, menghampiri keluarga pamanku. Bibiku sangat marah dan jengkel. Tapi karena takut dengan pisau daging itu, akhirnya dia mundur perlahan. Pamanku yang pemalas dan rakus. Tidak mau bekerja di ladang, dan sepupuku yang gendutnya seperti bola. Lebih gemuk dari babi. Tentu saja tidak punya kekuatan sama sekali. Mereka hanya bisa mundur dengan penuh dendam sampai keluar pintu. Lalu pergi dengan lunglai. Aku menutup kembali pintu dengan rapat. Lalu meletakkan kembali pisau daging itu ke tempatnya semula. Saat aku berbalik, bangsawan wanita itu menatapku sambil mengedipkan matanya. Tiba-tiba dia tersenyum. Nona Lin, tidak kusangka kamu terlihat begitu kurus dan lemah. Tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Aku menggaruk kepalaku. Aku merasa sedikit malu. Aku berjalan ke hadapannya. Aku menyembunyikan liontin keselamatan itu ke dalam selimutnya. Anda datang ke sini karena sedang tertimpa musibah, kan? Orang-orang di tempat kami ini miskin. Mereka tidak pernah melihat barang-barang berharga. Sebaiknya Anda berhati-hati. Jangan sampai ada orang berniat jahat yang melihatnya. Wanita bangsawan itu mengangguk penuh terima kasih. Sambil melihat liontin keselamatan di tangannya. Matanya kembali memerah karena menahan tangis. Kasihan sekali anakku. Aku membawakan semangkuk ramuan obat yang sudah jadi ke hadapannya. Nyonya, jika arwah anak Anda ada di alam sana, dia pasti tidak ingin melihat Anda menderita seperti ini. Anda harus tetap hidup dengan baik. Demi mereka yang sudah tiada. Bulu mata wanita bangsawan itu bergetar. Dia mengangguk pelan. Dan mulai meminum obatnya perlahan-lahan. Aku pun menyalakan api di samping untuk memasak nasi. Tangan dan kaki wanita bangsawan ini kurus. Wajahnya juga tampak pucat pasi. Kondisinya terlihat sangat tidak sehat. Setelah berpikir sejenak, akhirnya, aku memberanikan diri menuangkan sedikit minyak babi ke dalam wajan. Begitu nasi matang dengan minyak babi. Aroma kayu bakar berpadu dengan wangi kuah yang kental. Memenuhi seluruh ruangan. Aku menaburkan sedikit daun bawang untuk menambah rasa. Lalu membentuknya jadi kerucut. Warnanya kemasan. Dan terakhir, telur mata sapi. Aku juga menuangkan sedikit kecap asin buatanku sendiri ke atas nasi. Dilengkapi dengan beberapa potong iga sisa tadi pagi. Aku mengukusnya lalu mencampurkannya.
Semuanya disajikan dalam sebuah mangkuk besar. Aku memberikannya kepada Tuan. Tanpa sadar aku menelan ludah. Tuan itu memandangi semangkuk nasi campur lemak babi ini. Namun tampak sedikit ragu. Nona Lin, ini. Hahaha, aku tertawa renyah. Kalau kurang, di panci masih ada. Sepertinya Tuan ini tumbuh dalam kemewahan. Tentu saja keluarganya tidak pernah kekurangan makanan. Jadi, porsi sebesar ini mungkin tidak ada artinya baginya. Tapi Tuan itu malah tertawa. Nona Lin, aku tidak lapar. Makanlah. Tentu tidak bisa begitu. Aku menatap wajahnya yang tirus dan mengerutkan kening. Tuan itu akhirnya berkata dengan ragu, makanan ini terlalu berminyak. Aku belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Nasi campur lemak babi. Iga babi kukus kecap asin, astaga. Makanan semahal ini, Tuan bahkan belum pernah mencobanya. Apa keluarga kaya sudah tidak sanggup makan daging lagi? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu, biasanya Tuan makan apa? Krim poria, tepung murni, serpihan beri, gula salju, bubur geng biru. Tuan itu menyebutkan beberapa nama hidangan dengan suara pelan. Ada yang belum pernah kudengar. Ada juga yang pernah kudengar. Tapi, hampir semuanya terdengar sama sekali tidak mengandung daging. Bahkan untuk kepiting yang harganya 1 tael per ekor. Beliau hanya memakan bagian terkecil dan terhalus dari kakinya. Pantas saja Tuan kurus dan lemah. Sepertinya bisa tertiup angin. Mana bisa sehat kalau terus-terusan makan makanan seperti itu? Harus makan nasi campur lemak babi. Makanan berlemak dan berdaging baru bisa menyehatkan badan. Setelah berkata begitu, aku mendorong kembali mangkuk itu ke hadapan Tuan. Aku menatapnya dengan penuh harap. Tuan itu menatapku. Akhirnya, dia mencoba makan satu suap dengan ragu-ragu. Lalu satu suap lagi. Akhirnya, di bawah tatapanku yang gembira, dia menghabiskan semangkuk kecil. Meskipun dia terus-menerus minum air. Tetapi raut wajahnya menjadi jauh lebih merona. Hahaha. Begitulah. Nyonya bangsawan itu untuk sementara tinggal di rumahku. Setiap hari aku membuatkan berbagai macam hidangan daging babi untuknya. Wajahnya pun perlahan-lahan kembali sehat. Meskipun dia masih sering melamun sambil memandangi jimat keselamatan itu. Tetapi semangatnya sudah perlahan-lahan membaik. Dia bahkan melepaskan beberapa perhiasan dari pakaian-pakaian sutranya dan memaksa untuk memberikannya kepadaku. Setelah aku menolaknya, nyonya itu mengubah nada bicaranya. Dan pura-pura marah, dasar gadis muda. Kenapa kamu ini keras kepala sekali? Aku setiap hari makan daging babi dari tokomu. Tentu saja aku harus membayarnya, kan? Melihatnya benar-benar tampak marah. Barulah aku berani menerima pemberian itu. Setelah kondisinya semakin membaik, dia bahkan menawarkan diri untuk membantuku di tempat pemotongan babi. Tapi, mana mungkin dia kuat menahan babi. Tetapi dia juga tidak mau hanya berdiam diri. Jadi, aku memintanya untuk mencuci pisau bersamaku. Saat kami sedang mencuci pisau, dia mulai menceritakan apa yang menimpanya. Ternyata, putri satu-satunya, saat masih kecil, karena sebuah ramalan perbintangan, terpaksa dikirim untuk dibesarkan di rumah keluarganya di barat laut. Tapi kemudian, saat suaminya menikahi cinta pertamanya sebagai istri dengan kedudukan setara, dia baru sadar bahwa ramalan itu hanyalah kebohongan. Itu hanyalah tipu muslihat dari pasangan selingkuh itu. Karena itu, dia pun bergegas kembali ke rumah keluarganya untuk menjemput putrinya. Tak disangka, putrinya ternyata telah tiada sejak beberapa tahun lalu. Dia begitu marah dan sedih hingga jatuh sakit. Lalu dalam perjalanan pulang ke kota, dia diserang perampok. Hingga akhirnya bernasib malang. Jimat keselamatan ini. Benda itulah yang dulu ia pasangkan sendiri pada putrinya. Nada bicaranya terdengar pilu dan penuh amarah. Akhirnya, dia menatapku dengan tatapan serius. Dia menghela napas lalu berkata, kalau saja Anian masih hidup. Usianya mungkin sebaya denganmu, Nona Lin. Dia pasti akan menjadi gadis yang penurut dan cantik. Selama sebulan ini, kondisi tubuh tuan itu sudah hampir pulih sepenuhnya. Bahkan bisa dibilang, kondisi tubuhnya sekarang lebih baik daripada sebelum mengalami musibah.
Sejak aku mengusir keluarga pamanku, mereka tidak pernah datang menggangguku lagi. Tapi pada hari itu, aku sedang mencincang daging babi segar di kios dagingku. Sementara tuan itu sedang memasakkan bubur kacang hijau untukku di samping. Tiba-tiba, seorang preman datang ke kiosku. "Nona Lin, kau belum membayar uang sewa bulan ini," katanya sambil menyerahkan selembar surat tagihan kepadaku. Setelah kubaca, aku mengerutkan kening. Uang sewa bulan ini sudah kubayar. Lagi pula, kenapa uang sewa ini harganya hampir 5 kali lipat dari biasanya? HMPH, kalau kusuruh bayar ya bayar saja. Tidak usah banyak omong kosong. Lagi pula, perempuan itu bukannya punya bongkahan emas. Dia pasti punya uang. Aku mengepalkan tanganku. Kulihat keluarga paman dan bibiku mengikuti di belakang preman itu. Dan aku pun mengerti segalanya. Aku menangkupkan tangan. "Maaf. Uang sewa ini tidak sesuai aturan. Aku harus melapor ke pejabat dulu baru tahu." Mendengar itu, si preman langsung mencabut pedangnya. Dia berkata dengan ganas, "Beraninya kau. Masih berani-beraninya mau melapor ke pejabat." Melihat situasi itu, tuan itu gegas berdiri di depanku untuk melindungiku. Melihat itu, si preman hendak menahan tuan itu dan menggeledahnya. Di saat yang genting itu, terdengar sebuah teriakan marah dari belakang. Sekelompok pasukan berkuda yang bersenjatakan pedang datang dengan gagahnya. Mereka tiba di depan pintu kios daging. Pemimpinnya mendaratkan satu tendangan ke tubuh sepupuku. Sepupuku langsung pingsan karena tendangan itu. Sementara paman dan bibiku melihat kejadian ini, wajah mereka pun memucat. Bahkan sebelum mereka mengerti situasinya, mereka juga sudah ditahan oleh pengawal harimau di samping. Pemimpinnya dengan hormat berlutut di hadapan wanita bangsawan di sampingku. "Bawahan datang terlambat. Kami datang untuk menjemput Nyonya Besar kembali ke kediaman Markis." "Nyonya Besar kediaman Markis." Aku membelalakan mata melihat pemandangan ini. Pedang di pinggang mereka berkilauan memantulkan cahaya. Aku pun gemetar tanpa sadar. Pemimpin mereka menyadari keberadaanku yang gemetaran di samping. "Siapa kau?" "Hamba adalah penjagal di kios daging ketiga di selatan kota." Belum selesai aku bicara, wanita bangsawan itu membekap mulutku. Lalu dia menatap dingin ke arah para pengawal itu. "Ini adalah putri tunggalku yang kutitipkan di rumah keluarganya." Aku tanpa sadar menunjuk diriku sendiri. Menatap wanita bangsawan itu dengan wajah penuh keterkejutan. Wanita bangsawan itu menggenggam tanganku tanpa mengubah ekspresinya. Dengan tenang dia berkata, dia tidak pernah bertemu orang asing sejak kecil. "Kalian membuatnya takut." Pemimpin pengawal harimau itu langsung berlutut dengan satu kaki. Sambil menundukkan kepala dan menangkupkan tangan, dia berkata padaku, "Nona, bawahan telah lancang. Hamba siap menerima hukuman dari Nona." Aku belum pernah menerima perlakuan semacam ini. Aku pun bergegas ingin membantu pengawal ini berdiri. Tetapi, sebelum aku sempat bergerak, sepupu laki-lakiku yang ditahan di samping tidak bisa diam lagi. Dia mulai berteriak, "Omong kosong. Gadis ini dibesarkan oleh ayah dan ibuku. Kalau dia adalah Nona dari kediaman Markis, berarti kami adalah kerabat dari pihak ibunya. Nyonya Besar, kalau Anda mau mengakuinya, Anda juga harus membawa kami serta." Paman dan bibi pun ikut mengangguk-angguk setuju di sampingnya, sambil tidak tahan untuk tidak melirik Nyonya kediaman Markis yang legendaris itu. Dalam hati, mereka menyesal karena tidak bisa mengenali orang penting yang ada di depan mata. Mereka menyesal tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hati wanita bangsawan ini saat dia sedang dalam kesulitan. Bukankah ini berarti durian runtuh akan jatuh ke tangan keluarga mereka? Mungkin saja putra kesayangan mereka juga bisa menikahi seorang putri bangsawan. Sambil diam-diam berhitung dalam hati, tidak peduli bagaimanapun, gadis Ling ini pada akhirnya adalah keponakan kandung mereka. Mereka yang melihatnya tumbuh besar. Gadis Ling telah menjadi nona muda di kediaman bangsawan. Mereka juga bisa menumpang pada kekuasaan kediaman bangsawan itu saat sedang melamun dengan gembira. Tak disangka, Nyonya bangsawan itu hanya melirik mereka sekilas dengan dingin. "Beraninya kalian semua. Berani-beraninya mengaku sebagai kerabat Nier.
Apakah Ming Mei dari keluarga Cuiku? Bisa kalian akui seenaknya. Begitu ucapan itu selesai, beberapa pengawal harimau langsung menerima perintah. Satu tendangan melayang ke arah keluarga dengan 3 anggota itu. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, para pengawal sudah membekuk mereka. Kepala mereka ditekan kuat-kuat ke tanah, membuat mereka tak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin pengawal harimau memberi hormat pada Nyonya Bangsawan. Nyonya, bagaimana nasib orang-orang ini? Nyonya Bangsawan itu menatapku. Matanya kembali menunjukkan sorot yang lembut. Bagaimana menurutmu? Aku sendiri masih syok karena mendadak menjadi seorang putri. Pikiranku benar-benar kacau balau. Aku hanya ingin bertanya pada Nyonya Bangsawan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, aku hanya menggelengkan kepala. Nyonya Bangsawan itu dengan santai memerintahkan para pengawalnya. Kalau begitu, bawa mereka pergi ke tempat yang jauh dari pandangan, supaya tidak merusak pemandangan. Setelah itu, Nyonya Bangsawan itu menuntunku naik ke kereta kuda yang telah menunggu di samping. Di dalam kereta, terhampar permadani bulu yang lembut. Benda-benda di dalamnya bahkan bertahtakan emas dan giok. Hanya dengan membeli salah satu benda itu saja, uangnya sudah cukup untuk biaya hidupku seumur hidup. Aku tahu Nyonya Bangsawan ini orang kaya, tapi tak kusangka akan sekaya ini. Aku hampir terpana oleh semua kemewahan ini. Aku benar-benar dilanda keterkejutan yang luar biasa. Nyonya Bangsawan itu menggenggam tanganku erat. Gadisku, maafkan kelancanganku tadi. Aku ingin mengangkatmu sebagai putriku. Maukah kamu? Kenapa harus aku? Telapak tangannya terasa hangat. Nona Lin, saat pertama kali melihatmu, aku merasa kita berjodoh. Aku ditakdirkan menjadi nyonya besar di kediaman Markis. Aku terkurung di kediaman ini selama 20 tahun. Tetapi hanya selama hari-hari yang kulewatkan bersamamu, aku baru merasa nyaman. Tempat ini terpisah ribuan mil dari ibu kota. Jika kita berpisah di sini, aku khawatir kita akan sulit untuk bertemu lagi. Dalam hidup ini, tidak memilikimu akan menjadi penyesalanku. Nona Lin, maafkan keegoisanku sebagai seorang ibu yang ingin memperjuangkan sesuatu untuk diriku sendiri, agar tidak meninggalkan penyesalan. Suaranya sedikit bergetar. Bukan lagi sebagai nyonya besar kediaman Markis yang agung, melainkan sebagai seorang ibu. Mataku mulai terasa panas. Tetapi aku terlalu malu untuk langsung menyetujuinya. Tapi, bagaimana jika ada yang menyadari kalau aku bukan? Wanita bangsawan itu menggeleng pelan. Putraku sudah dikirim ke rumah keluargaku untuk diasuh di kediaman Jenderal Besar Barat Laut. Tak akan ada seorang pun di kediaman Markis yang bisa membedakannya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kediaman Markis juga memiliki banyak lahan pertanian. Di beberapa lahan itu, dipelihara berbagai jenis babi ternak. Mataku langsung berbinar. Saat itu juga, aku mengangguk secepatnya. Wanita bangsawan itu pun tersenyum. Ia menepuk kepalaku pelan. Aku bermarga Cui. Mulai sekarang, saat sedang berdua, panggil saja aku Nyonya Cui. Tunggu sampai suatu hari kamu siap, baru panggil aku ibu. Setelah berpikir sejenak, dengan canggung aku berkata pada Nyonya Cui. Masih ada satu hal lagi. Pisau jagalku tertinggal. Ibu kota dan tempat ini terpisah ribuan mil jauhnya. Namun Nyonya Cui tampaknya tidak terburu-buru. Setiap kali kereta kami melewati kota-kota besar, ia selalu bertanya apakah aku ingin turun untuk berjalan-jalan. Awalnya aku masih sungkan. Tapi lama-kelamaan, aku tidak bisa menolaknya lagi. Aku tergoda dengan semua makanan lezat di kota-kota kecil itu. Aku pun selalu setuju. Alhasil, perjalanan pulang yang seharusnya hanya setengah bulan, malah molor sampai 1 bulan. Saat kami tiba di ibu kota, jiwa dan ragaku merasa sangat puas. Akhirnya, kereta kuda berhenti di depan sebuah kediaman yang megah. Gerbang merahnya yang megah tampak begitu agung dan kokoh. Di atasnya tergantung papan bertuliskan, kediaman Markis Rongan. Bukan main, temboknya dilapisi bubuk emas. Kalau dikerok sedikit, bisa laku dijual berapa, ya? Saat aku sedang menghitung dalam hati, seorang wanita berkulit pucat yang mengenakan pakaian brokat mewah menggandeng seorang gadis yang kelihatannya seumuran denganku.
dan berdandan sangat mewah, keluar. Di sekeliling mereka ada banyak sekali pelayan dan dayang. Kurasa mereka inilah yang diceritakan oleh Nyonya Cui, yaitu istri kedua Markis Rongan, Nyonya Liu, dan putrinya. Begitu melihat mereka, genggaman tangan Nyonya Cui di tanganku diam-diam mengencang. Dia sangat membenci mereka. Selama perjalanan pulang, Nyonya Cui pernah menceritakan masa lalunya kepadaku sambil menghela napas. Dia adalah putri jenderal besar dari Barat Laut. Sejak kecil, dia tumbuh bebas di atas punggung kuda. Namun, dalam sebuah pertemuan yang tak terduga, dia bertemu dengan Markis Rongan yang sekarang, yang saat itu masih seorang putra dari selir Markis tua. Setiap kata-katanya begitu tulus dan penuh perasaan, hingga membuat hatinya luluh. Dia pun bersikeras tinggal di ibu kota dan tidak mau kembali ke Barat Laut. Namun di kemudian hari, pemuda itu berhasil menjadi Markis Rongan berkat bantuannya. Namun tiba-tiba, pria itu malah menikahi cinta pertamanya sebagai istri kedua. Yang katanya cinta masa muda yang begitu dalam, ternyata hanyalah demi kepentingan pribadi. Semuanya hanya kepura-puraan belaka. Dan si cinta pertama ini justru bersekongkol dengan Markis Rongan merencanakan sebuah ramalan palsu, dengan alasan bahwa putrinya akan membawa sial bagi kaisar. Mereka membuat putri satu-satunya diasingkan ke rumah neneknya di Barat Laut. Bahkan, mereka mencegat surat dari kediaman jenderal yang mengabarkan bahwa putrinya, Anian, sedang sakit parah. Model membuatnya tidak tahu apa-apa. Aku pun jadi sangat membencinya, pasangan selingkuh ini. Namun, meskipun Nyonya Cui diam-diam mengencangkan genggaman di tanganku, raut wajahnya tetap tenang. Adikku, selamat datang. Di mana Tuan Ho? Nyonya Liu tersenyum malu-malu. Kakak, jangan tersinggung. Tubuhku ini memang lemah. Hari ini Tuan Ho pergi ke kuil di kota selatan untuk berdoa. Aku sudah mencoba membujuk Tuan Ho. Ku bilang hari ini adalah hari kembalinya kakak ke ibu kota. Tidak boleh ditunda. Tapi Tuan Ho bersikeras bahwa berdoa adalah hal yang paling penting. Dia melirikku lagi. Ku dengar kakak berangkat dari kediaman jenderal besar. Aku tadinya masih khawatir kalau kakak tertimpa musibah di Barat Laut. Sekarang kulihat, kau berdiri di sini baik-baik saja. Hanya saja melihat sikap dan perilakumu, kau tidak seperti nona dari kediaman Ho, malah lebih mirip orang desa Udik. Begitu dia selesai bicara, di depan gerbang kediaman Ho, orang-orang yang lewat di pinggir jalan semua menutup mulut dan melirik, sambil menunduk dan berbisik-bisik. Aku tahu kenapa mereka menonton. Karena Nyonya Cui adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga terpandang. Setelah menikah dengan keluarga Ho, dia adalah nyonya rumah. Dia selalu bersikap agung dan sopan. Jadi, dia tidak bisa berdebat dengan Nyonya Liu. Kalau tidak, orang lain akan bergunjing tentangnya, mengatakan kalau dia pencemburu dan perilakunya tidak pantas. Ini seperti saat aku menjual daging babi. Saat bertemu dengan kaum terpelajar yang sangat menjaga gengsi, aku akan mengurangi sedikit timbangannya. Mereka itu gengsian. Berdebat denganku hanya karena masalah sepele akan membuat mereka kehilangan muka. Tapi aku berbeda. Aku ini tukang jagal babi. Jadi, aku menggenggam tangan Nyonya Cui untuk menenangkannya. Lalu aku maju berdiri di depannya, sambil menunjuk hidung Nyonya Liu dan memakinya. Kalau badanmu lemah, kembali saja ke kamarmu. Datang kemari hanya untuk pamer muka. Bersikap munafik seperti itu untuk dilihat siapa? Kau hanya ingin pamer kalau Tuan Ho menyayangimu, kan? Mulutmu penuh dengan kebajikan dan moral. Tapi menurutku, otakmu itu penuh dengan pikiran kotor dan racun yang busuk. Wajah Nyonya Liu seketika pucat, penuh dengan rasa tidak percaya. Dia berkata dengan marah, keputusanku untuk mengirimmu ke desa terpencil dan miskin itu ternyata sangatlah tepat. Orang gila sepertimu seharusnya tinggal di sana seumur hidup, bukan datang kemari dan mengganggu ketenangan kediaman Ho. Aku segera berbalik untuk melihat Nyonya Cui. Ternyata wajah ibunda juga pucat pasi. Tubuhnya sedikit goyah dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Niernya benar-benar menghabiskan seumur hidup di Barat Laut dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kurang ajar.
Aku menyingsingkan lengan bajuku dan langsung menamparkan mulutnya. Nyonya Liu juga tidak menyangka dengan tindakanku. Dia menerima tamparan itu begitu saja. Dan langsung pingsan. Sial. Kulihat otaknya seperti otak babi. Tapi aku lupa kalau fisiknya tidak sekuat babi. Suasana di sana langsung menjadi kacau balau. Ada yang membantu Nyonya Liu kembali ke kediamannya. Ada yang berlari keluar untuk memberitahu Tuan Hou. Dan ada dua pelayan tua yang selangkah demi selangkah mendekatiku. Mereka ingin menangkapku. Tepat saat aku hendak mundur karena panik. Sebuah tangan yang lembut dan hangat menahanku. Nyonya Cui berdiri melindungiku di sisiku. Dengan dingin dia berkata kepada kedua pelayan itu, "Apa yang kalian berdua lakukan? Beraninya kalian menyentuh putriku, tentu saja kami tidak berani." Tapi Nyonya, sikap nona muda sungguh tidak terpuji. Dia memukul orang yang lebih tua di depan umum. Dia harus dihukum sesuai dengan aturan keluarga kediaman Hou. Nyonya, kami tahu Anda menyayangi nona muda. Tetapi Anda juga harus bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jangan sampai Anda kehilangan wibawa sebagai nyonya utama kediaman ini. Saat Tuan Hou kembali nanti, beliau pasti akan menganggap Anda tidak bijaksana dan melanggar aturan keluarga. Meskipun sekarang dia secara nama adalah nona dari kediaman Hou. Tetapi yang lebih penting, dia adalah satu-satunya pewaris wanita dari keluarga Cuiku. Model. Kalaupun Markis pulang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya seujung rambut pun. Apalagi sampai kalian berdua membawanya ke aula leluhur untuk dihukum sesuai aturan keluarga. Lanjang, tiba-tiba saja aku mendapatkan seorang pelindung. Bahkan sebelum aku sadar siapa sosok terhormat yang tiba-tiba muncul ini. Nyonya Cui berkata dengan lembut kepadaku, "Jangan takut." Setelah berkata begitu, beliau menggenggam tanganku erat-erat dan melangkah masuk ke gerbang utama kediaman Markis. Tetapi, baru saja kami duduk, aku menyadari wajah Nyonya Cui basah oleh keringat dingin. Meskipun kondisi tubuhnya sudah jauh membaik, tapi pada dasarnya beliau masih lemah. Perjalanan kemari sangat jauh dan melelahkan. Ditambah lagi harus menghadapi masalah seperti ini di depan gerbang. Aku khawatir amarahnya tadi sudah memengaruhi kesehatannya. Aku segera menyuruhnya beristirahat di depan. Tetapi, Nyonya Cui malah menggelengkan kepala. Beliau bersikeras tidak mau beristirahat. Aku tahu beliau takut jika Markis datang, akan terjadi sesuatu yang buruk padaku. Tetapi, jika beliau terus memaksakan dirinya seperti ini, kondisinya hanya akan semakin memburuk. Sebuah ide pun terlintas di benakku. Aku menemukan cara untuk memberinya obat. Dalam perjalanan kembali ke kota, aku sengaja mencari seorang tabib jalanan dan mendapatkan bubuk tidur harum. Tujuan utamaku adalah untuk berjaga-jaga jika bertemu perampok di jalan. Tak disangka, perjalanannya aman-aman saja. Dan sekarang, bubuk itu justru berguna. Jadi, dengan diam-diam aku menambahkan sedikit bubuk tidur harum ke dalam teh, lalu memberikannya kepada Nyonya Cui. Nyonya Cui tidak menaruh curiga sama sekali. Beliau mengambil cangkir teh itu dan ingin berbicara denganku. Belum sempat berbicara banyak, beliau sudah tertidur di depan. Saat memasuki kota tadi, aku sudah memperhatikannya. Dari gerbang selatan kota sampai ke sini, bahkan dengan kuda tercepat pun, butuh waktu sekitar 1 jam. Itu baru sekali jalan, belum lagi bolak-balik. Waktunya pas sekali, hatiku pun merasa sangat puas. Dengan santai, aku mulai berjalan-jalan di halaman. Melihat perabotan di halaman, diam-diam aku berdecak kagum. Aku tidak bisa menahan diri untuk mulai menghitung semua ini bisa ditukar dengan berapa kilo daging babi. Sambil terus menghitung, tiba-tiba, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah sutra bersulam awan yang indah masuk ke halaman dengan penuh amarah. Dia melihatku, lalu membentak para pengawal. "Tangkap anak tidak berbakti ini untukku. Bukan waktunya yang salah." Para pengawal Tuan Hou memang berbeda. Mereka mengikatku dengan sangat kencang, lalu menyeretku ke aula leluhur. "Jadi, kau adalah putriku." Tuan Hou menatapku dari atas sampai bawah. Dia sepertinya juga bingung. Di mana letak kesalahan berita dari tahun itu? Bukankah putrinya yang tak dianggap ini sudah mati?
Kenapa bisa muncul lagi di sini dalam keadaan hidup? Seseorang telah salah melaporkan berita. Aku berkata dengan dingin. Sepertinya, kau tidak ingin melihatku hidup-hidup di hadapanmu. Tuan Ho membentak dengan marah, mengingat kau dibesarkan di daerah terpencil di barat laut. Liu Er sudah berulang kali bersabar dan mengalah padamu. Sementara itu, Nyonya Liu dan putrinya berada di samping. Terisak-isak. Bekas tamparan di wajahnya terlihat sangat jelas. Tuan Ho melihatnya. Dan nadanya menjadi semakin keras, tapi kau sungguh lanjang. Berani-beraninya memukul orang yang lebih tua di depan umum. Anak yang tidak berbakti dan tidak tahu aturan seperti ini. Pengawal, laksanakan hukum keluarga. Mendengar itu, aku mengangkat kepala. Seorang pengawal bertubuh kekar. Berjalan ke arahku sambil memegang sebuah tongkat hitam setebal pergelangan tangan. Sekali pukulan ini mendarat. Kalau tidak mati, pasti cacat. Maju salah. Mundur pun salah. Aku mengertakkan gigi, lalu bagaimana denganmu? Apa kau seorang suami yang baik? Seorang ayah yang baik? Kau punya muka untuk mengatakan semua ini. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri saja? Hahaha. Hukum keluarga ada di depan mata. Kau masih berani mengucapkan kata-kata kotor. Nyalimu besar juga. Coba katakan, apa dasar ucapanmu itu? 20 tahun yang lalu, kau hanyalah seorang anak selir dari kediaman bangsawan Rongan. Diam-diam kau menjalin hubungan terlarang dengan Nyonya Liu. Tetapi demi gelar kebangsawanan, kau meninggalkan kekasihmu itu. Dan pergi menipu ibuku. Menipu ibuku agar mau menikah denganmu. Mengubahnya dari seorang putri angkat jenderal yang biasa menunggang kuda, menjadi seorang wanita rumahan yang hidupnya serba terkekang. Kau seharusnya memperlakukannya dengan baik. Tapi kau malah kembali main serong dengan Nyonya Liu. Putrimu dengan Nyonya Liu itu. Ternyata usianya sama denganku. Apa kau pikir kau itu sangat setia? Seorang pria yang penuh cinta. Kau dan Nyonya Liu itu hanyalah sepasang pezina. Aku adalah ayahnya. Aku tak pantas menjadi ayah. Diam, mulut kotormu itu. Omong kosong. Benar-benar kurang ajar. Kediaman bangsawan kita tidak punya nona sepertimu. Anggap saja kau tidak pernah datang ke ibu kota. Dia berbalik dan berjalan ke hadapan pengawal. Dia memerintah, hajar dia. Hajar sampai mati, lalu seret keluar dan kuburkan. Pengawal itu segera melangkah maju. Mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku menggigit bibir dan memejamkan mata. Tepat saat seluruh hatiku terasa membeku. Sebuah suara yang lembut namun penuh wibawa terdengar di ambang pintu. Siapa yang berani? Aku membuka mata. Kulihat Nyonya Cui sedang memegangi tirai pintu aula leluhur. Berkata dengan napas terengah-engah. Di belakangnya, mengikuti sekelompok pengawal elit. Tuan bangsawan melihatnya datang. Sama sekali tidak takut. Lanjan. Aku ini suamimu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau hanyalah seorang wanita. Apa kau sudah mau memberontak? Nyonya Cui tertawa dingin. Suamiku, kau dan Nyonya Liu itu telah berselingkuh selama lebih dari 20 tahun. Dan kau masih punya muka untuk bicara soal ikatan suami istri denganku. Di masa lalu, aku selalu mengalah dalam segala hal. Itu karena aku tidak ingin kehilangan statusku sebagai nyonya kediaman markis. Dan melanggar tata krama. Suaranya tiba-tiba meninggi. Tetapi, baru beberapa bulan terakhir ini aku sadar. Yang namanya aturan itu hanyalah sesuatu yang kalian paksakan kepadaku. Yang namanya sopan santun dan tata krama. Segala kerumitan di dalam kediaman ini semuanya adalah paksaan. Di mataku, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku ingat dalam perjalanan pulang ke kota. Aku pernah bertanya pada Nyonya Cui. Dia yang sejak kecil tumbuh besar di atas kuda. Terkurung di kediaman markis selama 20 tahun. Dan berubah menjadi wanita rumahan yang lemah lunglai. Untuk apa bersusah payah setia pada kediaman markis di dunia ini? Aturan dan sopan santun adalah hal yang paling tidak penting. Makan dan minum sampai kenyang. Melakukan hal yang disukai. Hidup bebas dan leluasa adalah yang terpenting. Waktu itu aku bersendawa. Sambil mengelus perutku yang kenyang oleh makanan dan arak. Semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia.
Kalimat itu terus terngiang-ngiang di dalam hatiku. Mataku tanpa sadar terasa panas. Aku berteriak dengan suara serak menahan tangis. Nyonya Cui tertegun sejenak. Lalu dengan suara yang juga menahan tangis, dia berlari tergesa-gesa ke arahku dan melepaskan ikatan taliku. Para pengawal harimau di belakangnya dengan cepat menguasai seluruh aula leluhur. Mereka adalah kavaleri besi dari kediaman jenderal. Dalam sekejap, mereka melumpuhkan semua pengawal di sisi Tuan Markis. Salah satu pengawal harimau menekan kepala Tuan Markis ke lantai, memaksanya untuk membubuhkan cap pada surat cerai itu. 3 hari kemudian, ibu membawaku pindah dari kediaman Markis. Masalah perceraian itu bahkan sampai mengejutkan Yang Mulia Kaisar. Beliau secara khusus mengutus kepala Kasimnya untuk datang menyampaikan simpati di kalangan para nyonya bangsawan di ibu kota. Masalah ini pun menjadi buah bibir. Ada yang diam-diam bergunjing. Ada yang mengejek dan mengkritik. Tapi itu semua hanyalah omongan orang luar belaka. Dari kediaman jenderal di barat laut, seorang utusan datang dengan kuda cepat, membawakan sepucuk surat. Semua orang memuji ibu. Mereka juga menyinggung soal festival lampion. Mereka sudah tahu asal-usul masalahnya, dan dengan senang hati menerima keberadaanku. Ibu berkata, sejak beliau menikah dan pindah ke kediaman Markis, beliau menjadi jauh dari keluarganya. Kemudian, pasangan bangsat itu mencegat surat dari kediaman jenderal yang mengabarkan bahwa Nier sedang sakit parah. Keluarga jenderal pun salah mengira bahwa hati ibu telah dibutakan oleh Zhu Yu. Karena itu, sejak saat itu mereka tidak pernah saling berkirim kabar lagi. Bahkan beberapa bulan yang lalu saat beliau pergi ke barat laut untuk mencari Nier, orang-orang dari kediaman jenderal bersikap dingin padanya. Kini setelah semuanya diluruskan, kesalahpahaman itu pun sirna. Klan Cui sedang mengerahkan seluruh tenaga untuk melacak pasangan bangsat yang dulu mencegat jejak surat pengkhianatan itu. Lagi pula, jika masalah ini diselidiki lebih dalam, ini bisa mengarah pada kasus penyusupan informasi militer dan pembocoran laporan rahasia. Ini adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Yang Mulia Kaisar. Selain itu, pihak kediaman jenderal juga sedang menyelidiki kembali kasus infeksi tifus yang menimpa Nier waktu itu. Saat kejadian itu, orang-orang di kediaman jenderal mengira itu semua karena perawatannya yang tidak becus. Namun sekarang, sepertinya memang ada udang di balik batu. Meskipun aku sedikit mengerti tentang semua ini, tapi aku sama sekali tidak paham seluk-beluknya. Jadi, setiap hari aku hanya bisa pergi ke peternakan untuk menyembelih seekor babi yang paling empuk, memasaknya dengan berbagai macam bumbu, dan menggunakan cara-cara baru untuk membuat hidangan yang lezat dengan warna, aroma, serta rasa yang sempurna. Lalu, aku menyajikannya untuk ibu seolah-olah itu adalah harta karun, agar beliau bisa memulihkan tubuhnya. Hari ini, aku memasak sepanci besar sup tulang babi. Aku merebus supnya hingga mendidih dan mengeluarkan buih putih, membiarkan minyak dari tulang babi keluar dan mengapung di permukaan sup. Kemudian, aku memasukkan jahe, daun bawang, dan bumbu lainnya ke dalam sup, bersama dengan irisan daging tanpa lemak yang ketebalannya pas ke dalam panci. Aku menutupnya dengan tutup kayu, lalu merebusnya selama 4 jam. Aroma yang kaya dan wangi pun tercium. Aku menyendoknya 1 sendok besar. Aku membawanya ke kamar ibu. Ibu meminumnya perlahan. Tiba-tiba beliau bertanya, "Apa kamu mau menghadiri sebuah perjamuan?" Perjamuan para wanita bangsawan di ibu kota jarang sekali mengundangku. Bahkan jika mereka mengirimiku undangan karena penasaran, aku pasti akan menolaknya semua. Tak kusangka masih ada perjamuan yang mau repot-repot mengundangku. Ibu merapikan rambutku. Pangeran akan hadir. Meskipun aku sudah berpisah dengan Markis Rongan, tapi secara nama, kamu tetaplah putri sulung sah dari kediaman Markis. Dulu, saat ibu mengandungmu, Yang Mulia Kaisar telah menjodohkanmu dengan pangeran ketiga. Kemudian, karena masalah pertanda langit, kamu dikirim ke barat laut. Tetapi perjodohan itu tidak pernah dibatalkan. Sekarang, masalah pertanda langit itu sudah dijelaskan kepada Yang Mulia. Jadi perjodohan ini harus dibicarakan kembali. Ibu tersenyum lembut. Ibu lihat,
sepertinya kamu juga tidak ingin menikah. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk bicara dan menjelaskannya langsung pada pangeran ketiga di perjamuan nanti. Aku menundukkan kepalaku ke mangkuk sup tulang babi dan makan dengan lahap. Aku menjawab dengan gumaman yang tidak jelas. Saat aku tiba di perjamuan, para wanita bangsawan, seperti yang sudah kuduga, semuanya menghindariku. Atau lebih tepatnya, mereka menjadikanku pusat perhatian. Membentuk sebuah lingkaran di sekelilingku. Tapi mereka sengaja membuat jarak dariku. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Pasti tentang gayaku yang kampungan dan kasar. Lagi pula, jangankan sikap dan gerak-gerikku. Pakaianku saja sudah sangat tidak cocok dengan mereka. Mereka suka memakai sutra dan brokat yang indah. Sementara aku mengenakan pakaian berkuda dengan lengan yang sempit. Alasannya sederhana saja. Lebih mudah untuk menyembelih babi. Ibu sebenarnya sudah mencarikanku banyak gaun yang indah. Gaun-gaun yang bertatahkan batu permata. Tapi melihat aku tidak suka memakainya, beliau hanya mengelus kepalaku dan membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Kita semua harus hidup menjadi diri kita yang paling nyaman. Aku tidak menemukan pangeran ketiga yang katanya ada di sini. Aku menunggu di perjamuan dengan sangat bosan. Namun, putri keluarga Liu itu tiba-tiba berlari ke hadapanku. Dia mendongakkan dagunya. Dengan angkuh dia berkata, "Kau kesini untuk mencari yang mulia pangeran ketiga, kan?" Dengar, ya. Gadis desa sepertimu. Bersanding dengannya itu bagai langit dan bumi. Dia tidak akan pernah mau menikahi gadis sepertimu. Katanya, besok dia akan memohon pada Yang Mulia Kaisar untuk membatalkan perjodohan ini. Aku langsung bertepuk tangan. Wajahku langsung berseri-seri. Kulihat kau begitu peduli pada pangeran ketiga ini. Pasti kau tahu di sudut mana dia bersembunyi di pesta ini. Aku juga mau bicara dengannya tentang pembatalan pernikahan. Putri keluarga Liu sama sekali tidak menyangka aku akan berkata begitu. Wajahnya memerah. Kau benar-benar lancang. Sombong dan besar kepala. Kita lihat saja nanti saat kau bertemu Yang Mulia Pangeran ketiga. Apa kau masih berani bersikap selancang ini? Kulihat nanti kau hanya akan menangis menyesal setelah berkata begitu. Dia justru melakukan hal yang kuinginkan. Dia membawaku menuju area terpencil di dalam taman. Saat tiba di sebuah jalan setapak, aku tiba-tiba mendengar suara orang dari balik taman batu di depan. Mereka sedang berbincang. "Kakanda, aku sudah bilang, aku tidak mungkin menikahi gadis yang belum pernah kutemui. Memangnya kenapa kalau dia dari keluarga Cui? Aku dari awal hanya ingin menjadi orang yang hidup bebas dan santai. Untuk apa aku melibatkan diri dalam masalah pelik ini? Masuk akal." Aku bertepuk tangan pelan. Tanda setuju. Orang-orang di balik taman batu itu tampak terkejut. Dengan tergesa-gesa, salah satunya menjulurkan kepala untuk melihat. Ternyata seorang pemuda yang sepertinya baru saja dewasa. Bibirnya merah, giginya putih. Matanya berbinar seperti bintang. Dasar pria pesolek. Sama seperti suami Kakzang, tetangga di sebelah rumahku di kota kecil dulu. Wajahnya saja yang tampan, tapi tidak berguna. Begitulah kesimpulanku dengan yakin. Si pria pesolek itu menatapku dan bertanya dengan panik, "Siapa kau? Orang yang tadi kau bilang belum pernah kau temui." Pria pesolek itu menatapku dari atas ke bawah setelah mendengarku. Dengan wajah memerah, dia berkata, "Karena kau juga sudah di sini. Pangeran ini tidak akan menyembunyikannya lagi. Pangeran ini akan mengajukan pembatalan pertunangan besok. Kuharap Nona memakluminya." Tentu saja aku maklum. Hanya saja, aku memandang berkeliling pada kerumunan yang mengikutiku untuk menonton. Para nyonya dan nona bangsawan yang datang mencari hiburan. Aku mengerutkan kening. Mereka semua bilang aku dan kau itu bagaikan langit dan bumi. Dan aku akan melukai diriku sendiri saat melihatmu. Tapi ternyata tidak. Kau punya kehebatanmu sendiri. Tapi aku juga pasti punya kehebatan yang melebihi dirimu. Si pesolek itu terbelalak mendengarnya. Seolah-olah dia belum pernah mendengar hal semacam itu. Akhirnya dia mendengus, "Kalau begitu, kau bilang kau lebih hebat dari pangeran ini. Maka pangeran ini akan bertanding denganmu. Kau yang pilih, kita tanding apa?" Aku tersenyum polos.
Di luar taman ada sebuah arena berburu. Aku dengar di sana ada babi hutan yang dipelihara. Kita tanding sembelih babi saja. Dia hanya bagus di luar, tapi tidak berguna. Setelah memamerkan semua jurus pedangnya, dia hanya berhasil menggores kulit luar babi hutan itu. Babi hutan itu pun marah dan mulai mengejarnya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku mengambil pisau jagal dari tangan seorang pengawal. Saat babi hutan itu sibuk mengejar si pesolek, aku diam-diam menyelinap ke belakangnya. Langsung kusandung kakinya. Dengan sigap, pisaunya kuangkat dan langsung kuhujamkan. Tepat menusuk leher babi hutan itu. Aku menang. Aku menatap si pesolek yang jatuh tersungkur. Sudah kubilang, ada hal-hal di mana aku lebih hebat darimu. Lalu aku menatap berkeliling ke arah para nyonya dan nona bangsawan. Kalian sering bilang aku akan melukai diri sendiri saat bertemu dengannya. Tapi ternyata tidak. Sama seperti kalian yang sering bilang ibuku tidak akan bisa melanjutkan hidupnya setelah bercerai. Model. Sebenarnya, aku dan ibuku baik-baik saja. Terserah apa kata kalian semua. Si bocah tampan itu dibesarkan di kota kekaisaran. Jenderal Fajar adalah gurunya. Harta karun keluarga Si adalah pakaian malam yang biasa dia berikan kepada orang lain. Itulah keistimewaannya. Tapi, aku dibesarkan di kota kecil. Pada usia 8 tahun, aku sudah menghidupi diriku sendiri. Pada usia 13 tahun, aku menyembelih seekor babi. Dan inilah keistimewaanku. Ibuku terperangkap dalam kesulitan selama 20 tahun. Tapi dia bisa mengambil keputusan dengan tegas. Tanpa keraguan sedikit pun. Itulah keistimewaan ibuku. Ini seperti menjual daging babi. Siapa peduli itu daging punggung atau daging perut. Selama aku mencincangnya cukup halus. Harganya semua sama. 3 bulan kemudian, kediaman Markis Rongan digeledah dan hartanya disita. Markis Rongan, Nyonya Liu, dan putrinya dijebloskan ke dalam penjara. Tuduhan kejahatannya ada banyak sekali. Aku tidak menanyakannya secara rinci. Aku hanya tahu mereka akan dihukum panjung. Para wanita bangsawan di ibu kota kini berbalik memuji bahwa ibuku punya pandangan jauh ke depan. Tahu bagaimana cara mencari jalan keluar dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi, siapa yang peduli dengan semua omongan itu? Aku tidak peduli, ibuku juga tidak. Kami mengemasi barang-barang kami dan meninggalkan ibu kota. Terus berjalan menuju ke selatan. Sama seperti saat aku dan ibu pergi dari kota kecil ke ibu kota dulu. Mengendarai kereta kuda. Kami akan berhenti di tempat manapun yang menarik perhatian kami. Kadang-kadang, kalau sedang iseng, aku akan mencari para pemilik toko daging dan memberi mereka sedikit uang agar aku bisa menyembelih babi. Ibu selalu menonton dari samping. Aku merasa dia juga ingin belajar. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengajarinya. Setelah melewati sebuah kota kecil di Jiangnan, aku akhirnya tidak tahan lagi. Aku berkata pada pemuda tampan di belakangku yang menuntun seekor kuda putih. Untuk apa kau terus mengikutiku? Wajah pemuda tampan itu seketika memerah. Sambil mengusap kepalanya, dia tergagap, aku ingin belajar menjagal babi darimu. Ibu pun tertawa kecil. Sedangkan aku hanya mengangguk. Menjadi penjagal babi itu bagus. Aku ini memang seorang penjagal babi.